DKI Jakarta saat ini mal yang sudah buka ada sekitar 81 pusat belanja. Namun memang sejak dibukanya dari tanggal 15 Juni yang lalu, itu pada saat buka pertama, boleh dikatakan traffic hanya sekitar 20% sampai 30%. Ini memang Mhm. sangat memprihatinkan karena belum pernah dalam sejarah pusat belanja, baik pusat belanja yang baru dibuka, itu trafficnya begitu rendah sekali. Namun memang masyarakat kami lihat masih terpecah menjadi dua, ada yang belum berani ke pusat belanja, ada sebagian yang sudah berani. Namun dengan berjalannya waktu, kurang lebih sekarang boleh dikatakan hampir memasuki bulan kedua, sejak dibukanya pusat belanja, maka kami melihat memang ada kecenderungan kenaikan sedikit, tetapi tidak merata. Jadi Mhm. rata-rata traffic yang datang ke pusat belanja adalah sekitar antara 30% sampai dengan 40%. Ini Mhm. pun memang 10% hanya untuk beberapa pusat belanja, kemudian juga umumnya di weekend. Nah, Baik. kalau dari tenant-tenant pada saat ini memang untuk pusat belanja rata-rata belum buka 100% dari pada saat normal ataupun kita katakan di bulan-bulan Januari ya. Ini masih ada sekitar yang baru buka itu hanya sekitar 80% sampai 90%. Kenapa demikian? Karena sebagian dari kategori ada yang belum diizinkan oleh Pemprov setempat karena Mhm. seperti fitness misalnya, karaoke, permainan anak dan lain sebagainya itu masih belum diizinkan. Nah, itu kira-kira ada 10% yang memang belum boleh buka. Baik. Kemudian ini kalau kita membandingkan antara biaya operasional membuka mal dengan, tingkat traffic yang hanya 30 hingga 40% ini. Berarti kita akan melihat di kuartal ketiga ini, pusat-pusat perbelanjaan tentunya masih akan, mendapatkan rapor merah begitu untuk catatan kinerja keuangan? Sebenarnya raport merah itu sudah kita peroleh mulai di bulan Maret, Mas. Jadi bulan Mhm. Maret sebagian pusat belanja juga sudah berinisiatif mulai melakukan penutupan, hanya beberapa yang masih tersisa dan sampai dengan diputuskannya tanggal 11 April tidak boleh beroperasi. Walaupun memang untuk farmasi ataupun untuk bahan pangan masih diizinkan, tapi itu sangat kecil sekali. Jadi biaya-biaya untuk pusat belanja, mengelola suatu pusat belanja itu kita terbebani sangat berat karena pada saat itu untuk PLN itu tidak ada keringanan sama sekali. Kemudian kita juga kena namanya tarif minimum. Kemudian juga kita lihat bahwa karyawan-karyawan tidak bisa kita secara mendadak kita keluarkan sedemikian karena kita pada saat mal tutup kita masih membutuhkan security bahkan juga Mhm. housekeeping untuk menjaga keamanan mal kita dan juga melakukan kebersihan-kebersihan tersebut. Di samping biaya-biaya fixed cost itu sangat besar. Nah, sampai saat ini memang mau tidak mau pada saat PSBB umumnya ini tergantung dari negosiasi antara tenant dengan para pusat belanja. Jadi tidak merata kepada semua pusat belanja dan asosiasi tidak memastikan ataupun memutuskan suatu rumusan itu tergantung Mhm. B2B. Di mana dari pengamatan kami selama ini umumnya pada saat PSBB itu rata-rata tentu karena tenant juga tidak berpenghasilan, kemudian juga meminta diskon-diskon sewa kepada pusat belanja dan itu juga harus dilakukan oleh pusat belanja.